Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mendasarkan untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Di dalam bacaan firman Tuhan, Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Kita akan baca bersama-sama. Dimulai dengan judul perikop ini, kita akan baca bersama-sama, biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kebenaran untuk setiap kehidupan kita. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Mari kita akan baca bersama-sama. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari jemaat, kita akan tundukkan hati kita datang kepada Tuhan. Dia Tuhan yang melindungi kita. Dia Tuhan yang menyinari kita dengan wajah-Nya. Dia Tuhan yang memberkati kita. Sebab pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerah-Nya yang besar dan mulia oleh Yesus Kristus, dan kiranya melalui persekutuan bersama Roh-Nya yang kudus, kuasa-Nya dicurahkan atas kita, menyertai kita, memberkati kita sepanjang awal pertengahan hingga ibadah pada pagi hari ini berakhir. Amin. Silakan untuk jemaat duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Berapa banyak di tempat ini yang percaya bahwa hari ini kita diberkati Tuhan? Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saat ini kita akan datang menyembah memuliakan nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, sumber segala hidup. Kita mau taruh harapan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian. Katakan sama-sama. Di dalam kelemahanku, kuasa-Mu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami siap terima kemenangan yang dari Engkau Tuhan. Sebab Engkau berkuasa atas hidup kami. Engkau bisa melakukan segalanya. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah
di setiap pergumulan kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup memberikan kekuatan, yang memberikan kedamaian dalam hidup kami Tuhan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kami percaya Tuhan, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Sekali lagi katakan dengan segenap hati kita, Tuhanku berkuasa. Ajaib Kau Tuhan Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidup, kemenangan yang besar, besar di dalam hidupku. Adakah hati kita percaya Dia Tuhan yang besar, yang berkuasa atas langit bumi serta yang ada di dalamnya? Bahkan Dia Tuhan yang telah memberikan kemenangan besar atas setiap kita. Biarlah jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan tundukkan hati kita, datang kepada Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang besar, yang benar, yang empunya setiap kehidupan kita. Untuk itu sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi ini, marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan dan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan membawa setiap pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Terlebih memberkati tubuh, jiwa, dan roh kami. Masuk dalam hadirat Tuhan untuk kami boleh memuliakan Tuhan dengan pujian kami. Kami boleh melakukan apa yang menjadi kebenaran firman yang kami dengar dan kami renungkan. Dan kami boleh menaikkan doa kami menjadi sesuatu yang baik, yang benar, yang mendatangkan berkat Tuhan benar bagi hidup kami. Dan kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani. Kiranya pengurapan yang daripada Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus turun dan memberkati mereka. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami awal sampai akhir, dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang siap terima berkat Tuhan. Mari kita akan bersama untuk berkata, amin, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Haleluya, hari ini yang luar biasa,
Kita merupakan anak-anak Allah yang mengasihi Tuhan sehingga kita boleh ada di tempat ini. Mari dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap hati yang bersyukur, kita memuji Allah Tuhan kita yang maha besar. Haleluya. Dengan semangat katakan sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sebab Dia pencipta dunia ini, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang bantu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dan bersuka menyanyilah bagi Dia, yang bantu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, yang bantu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Dengan bersuka bernyanyilah, yang bantu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Sebanyak Kau yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi kita bangkit berdiri bersama-sama memuji Dia. Tuhan Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Lebih lagi bagi Tuhan. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Bersuka bernyanyilah, yang bantu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja Haleluya. Besar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Beri sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Mari saat ini kita berikan tos kepada kiri kanan. Saudara semua, berikan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Dia gunung batuku, Dia penyelamat kita. Dia sudah mati, bangkit, hidup bagi setiap kita. Karena oleh darahnya, oleh kuasa namanya, kita disembuhkan, kita dimenangkan. Haleluya.
mujizat-Mu Tuhan, Kau sediakan bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Yesus. Kalau rintangan menghadang, tetap percaya bahwa Yesus gunung batu kita. Gunung batuku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Melewati badai gelombang dan gelombang menerjang, melewati rintangan yang ada. Bila Allah di pihak kita, tidak ada yang sanggup melawan. Siapakah yang dapat melawan? Ya Tuhan yang berkuasa, ya Tuhan yang perkasa, segala kuasa dunia dikalahkannya. Hanya oleh darahnya, hanya oleh kuasanya, mujizat disediakan bagi kita. Ya Tuhan, ya Tuhan yang berkuasa, ya Tuhan yang perkasa, segala kuasa dunia dikalahkannya. Hanya oleh darahnya, hanya oleh kuasanya, mujizat disediakan bagi kita. Ya Allah berkuasa. Tidak ada yang layak disembah selain Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita percaya Allah ada di pihak kita. Oleh karena itu jangan takut, jangan gentar. Tuhan menguasai hidup kita. Haleluya. Sekali lagi katakan sama-sama. Bila Allah di pihak kita, bila Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan? Bertepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan yang berkuasa, dia Tuhan yang perkasa, segala kuasa maut telah dikalahkannya. Amin. Hanya oleh darahnya, hanya oleh kuasanya, mujizat disediakan bagi kita. Sekali lagi, dia Tuhan yang berkuasa, dia Tuhan yang perkasa, segala kuasa maut telah dikalahkannya. Syukur Tuhan, hanya oleh darahnya, hanya oleh kuasanya, mujizat disediakan bagi kita. Sekali lagi, mari lebih lagi katakan, ya Tuhan yang berkuasa, ya Tuhan yang perkasa, segala kuasa maut telah dikalahkannya. Hanya oleh darahnya, hanya oleh kuasanya, mujizat disediakan bagi kita. Yang Allah berkuasa. Katakan, Allahku berkuasa, ya Allah berkuasa. Kami percaya Tuhan, kami mau katakan, ya Allah berkuasa. Mari beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari siapkan hati kita. Kita tidak akan takut sebab Allah berkuasa dalam hidup kita. Dia sanggup mengubah keadaan kita menjadi lebih baik di dalam kasih karunia Tuhan. Asal segala perkara dalam hidup kita serahkan di bawah kaki Yesus, Tuhan pasti akan memberkati, menolong setiap kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Segala berkat
serahkan padamu, Allah pembelaku, segala kuatirku ku taruh di kakimu. Segala perkaraku, mari datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Allah pembelaku, Allah pembelaku, segala khawatirku Tuhan, kami taruh di bawah kaki-Mu Yesus. Ku taruh di kaki-Mu. Selalu di pihak kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami lebih lagi. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku, segala khawatirku, taruh di bawah kaki-Mu, taruh di kaki-Mu. Sekali lagi mari katakan, segala perkaraku, kami yakin dan percaya saat kami serahkan hidup kami, Tuhan akan bukakan pintu untuk setiap kami bisa melakukan hal yang besar bersama dengan Tuhan. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah peliharaku. Mari bersama bangkit berdiri. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya.
sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, pertolongan dan pimpinan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa atas hidup kami, Allah yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini boleh belajar firman Tuhan. Biar Engkau buka hati, pikiran, perasaan kami agar kami sungguh mengerti makna firman Tuhan dalam hidup kami, dalam kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Memberkati kami semua yang ambil bagian dalam firman Tuhan, memberkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biarlah hanya Tuhan, Engkau yang berfirman atas kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi. Shalom. Mari kita akan belajar firman Tuhan sepanjang minggu ini dengan tema Tuhan berkuasa membuka pintu. Mari kita akan melihat konteks yang ada di dalam bacaan ini. Dari Yesaya pasal 22 ayat 22, kemudian kita akan lanjutkan dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Yesaya pasal 22 ayat 22 kita akan baca bersama-sama, kemudian Wahyu 3 ayat yang ke-7. Mari bersama-sama Yesaya terlebih dahulu. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Kita lanjutkan Wahyu 3 ayat yang ke-7. Mari bersama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, tema kita pada sepanjang minggu ini adalah Tuhan berkuasa membuka pintu. Atas dasar beberapa firman dalam konteks membuka pintu, Tuhan berkuasa membuka pintu. Ada lembaga dunia yang bernama Open Doors. Lembaga ini melayani negara-negara yang mendapat tekanan, kemudian yang mendapat tantangan, bahkan yang mendapat kesulitan, tindisan dari banyak orang, khusus untuk orang-orang percaya. Jadi lembaga ini khusus melayani mereka yang imannya terancam. Iman kepada Kristus terancam, iman kepada Yesus dihambat. Lembaga ini melayani di 52 negara termasuk Indonesia. Mereka mengusahakan satu pelayanan terhadap mereka yang tertindas, bahkan orang-orang Kristen yang dibunuh dan juga diculik. Ada 5.000 lebih, saya membaca dari artikel yang ada 5.000 lebih orang yang diculik karena percaya kepada Tuhan. Mereka menguatkan, lembaga ini menguatkan agar iman tetap teguh, agar iman tetap terpelihara. Di Indonesia juga dibuka lembaga ini, ada cabangnya juga di Indonesia, ada di Bandung, dan salah satu yang sudah kita rasakan pelayanan mereka juga di Ungaran ini ketika si Toyo menghadapi permasalahan ditutup oleh warga gerejanya di Palang dengan tulisan buka, dibuka atau mati. Jadi diancam tidak boleh dibuka pintu gereja untuk
beribadah. Dan mereka dari Open Doors melayani dan membuka palang itu dan mengizinkan mereka untuk beribadah. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, nama ini begitu terinspirasi dari firman Tuhan yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Sangat disadari oleh lembaga ini bahwa memperhatikan orang-orang Kristen, bahkan memperluas kerajaan Tuhan itu menjadi tugas utama bagi kita, setiap anak-anak Tuhan. Kita akan melihat satu ayat dari Matius 16 ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Satu tugas yang Tuhan berikan terhadap kita bahwa kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kita bisa membawa kunci karena Tuhan memberikan tugas kepada kita. Seperti tugas amanat agung ketika Tuhan Yesus mau terangkat ke sorga, naik ke sorga. Dia katakan, pergilah kepada semua bangsa, jadikanlah semua muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini menjadi tugas gereja, ini menjadi tugas setiap anak-anak Tuhan. Ini menjadi tugas kita semua untuk bergumul, untuk berdoa bersama, untuk semakin serius dengan apa yang menjadi tugas Tuhan yang dibebankan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan berikan jabatan ini kepada kita, pemegang kunci kerajaan sorga. Seperti Nabi pada Yesaya pasal 22, kita lihat kembali Yesaya pasal 22 tadi. Yesaya pasal 22 ayat yang ke-22, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Tuhan memberikan tugas kepada Eliakim. Tuhan memberikan tugas kepada Eliakim untuk memerintah bangsa Israel, untuk membawa bangsa Israel dalam kebenaran Tuhan. Sehingga Eliakim punya di bahunya, dikatakan Tuhan, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya, menjadi beban bagi Eliakim untuk membawa bangsa Israel patuh kepada Tuhan, tidak menyembah Allah lain, tetapi menerima Tuhan yang memberikan keselamatan dalam kehidupan mereka. Nah Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, kita bersyukur karena Tuhan punya kuasa di bumi ini, di sorga, dimanapun dia berada, dia menyatakan kuasanya atas kita dan dia mampu membuka pintu. Kita akan melihat ada 3 ayat yang menunjuk kepada kuasa Tuhan yang besar, yang memberikan pintu, yang membukakan pintu. 1 Korintus 16 ayat 9, ini kebenaran yang dituliskan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Di dalam bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia diterjemahkan banyak kesempatan bagiku, dalam bahasa Inggris dinyatakan bahwa sebab ada sebuah pintu yang besar, for a great door. Pintu yang besar yang Tuhan sediakan dan pekerjaan yang efektif kepada saya. Di sini dikatakan 1 Korintus 16 ayat 9, pelayanan Paulus. Kita bersyukur kalau sampai detik ini Injil Tuhan, kebenaran Tuhan itu terus progres, terus berlangsung. Ada perkembangan. Di gereja mula-mula belum sampai di Asia, tetapi sekarang Asia, Amerika, Afrika, semua
sudah disebarkan Injil. Injil Tuhan boleh tersebar. Di sini dikatakan sekalipun ada banyak penantang, sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada rintangan, tetapi Tuhan membuka pintu yang lebar sehingga Injil itu bisa disebarluaskan sampai di Ungaran, sampai di pelosok-pelosok. Ada juga misi pelayanan misionari yang mereka punya slogan menjangkau yang tidak terjangkau. Mereka masuk ke pelosok-pelosok, mereka menyebarkan Injil karena mereka sangat yakin, mereka sangat optimis. Ayat-ayat firman Tuhan mengatakan, aku sudah membuka pintu yang besar dan pekerjaan yang sangat efektif untuk membawa kabar keselamatan, untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kemudian kita akan lihat lagi Kolose pasal yang keempat ayat yang ketiga. Kolose pasal 4 ayat yang ketiga. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Ini Paulus yang bersaksi, yang menuliskan surat kepada jemaat di Kolose, berdoalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, kita harus menyadari bahwa menjadi anak Tuhan tidak berhenti di percaya, tidak berhenti di berdoa, tidak berhenti di mengikuti setiap kehendak Tuhan, tetapi Tuhan juga mau kita masuk di dalam kehendak Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan, untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Rahasia Kristus, mengapa kita percaya, mengapa kita menyembah Tuhan, mengapa kita bergantung kepada Tuhan. Kita sudah punya rahasia, kita punya sesuatu yang orang lain belum tahu. Di tengah kehidupan kita, di dalam dunia ini kita mungkin di Indonesia ini menjadi orang-orang yang minoritas, orang-orang yang lebih sedikit kepercayaan daripada kepercayaan lain. Tetapi Tuhan katakan Tuhan membuka pintu yang besar dan Dia sudah menyediakan pekerjaan yang sangat efektif bagi kita, tinggal kita terus bergumul dan kita mau dipakai oleh Tuhan untuk membawa rahasia Allah, untuk membawa segala sesuatu yang sedang kita nikmati kepada orang lain. Nah, ayat yang selanjutnya di sini dikatakan 2 Korintus 2 ayat 12. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan bahwa pintu sudah dibuka. A door was opened. Pintu sudah dibuka. Rasul Paulus bersaksi bahwa Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sudah memberikan kesempatan yang terbaik. Sehingga kita harus terus bergumul, kita harus terus mendukung akan pekerjaan Tuhan. Rasul Paulus memberikan semangat kepada jemaat di Korintus bersama-sama bergumul untuk tugas besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, kita selalu bersyukur karena ada tugas bagi gereja kita. Ada tugas yang Tuhan berikan bagi kita keluarga, bagi pribadi, lepas pribadi untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar keselamatan. Ada orang yang belum punya kunci kerajaan sorga. Ada banyak orang yang belum menerima keselamatan dan mereka pasti masuk ke dalam kematian kekal, yaitu api neraka. Sebab upah dosa adalah maut. Mereka tidak tahu bahwa usaha manusia itu sia-sia. Amal baik tidak bisa mengantar kita kepada keselamatan.
seberapapun kita beramal, seberapapun kita berbuat baik, karena keselamatan adalah pemberian Tuhan. Kita harus mengatakan bahwa kita butuh Tuhan, kita mau menerima Tuhan, kita mau menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Ini isi rahasia yang harus kita sampaikan kepada banyak orang. Nah, ayat yang terakhir yang akan kita lihat dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan ayat ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang telah dapat ditutup yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat di Philadelphia dikenal dengan jemaat yang setia, jemaat yang menuruti firman Tuhan, jemaat yang tidak menyangkal Tuhan. Sebab itu di sini dikatakan pada ayat yang ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku huruf besar, bahwa Tuhan telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh orang lain. Jemaat di Philadelphia mengalami kuasa Tuhan. Mereka mendapat kerajaan kekal dalam kehidupan mereka. Ini juga yang kita percaya, Tuhan membuka jalan untuk setiap apa yang menjadi beban, tugas, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang mau Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita mau Tuhan membuka pintu untuk hidup percaya kita, karena kita tidak mau statis di hanya percaya dan mementingkan diri kita sendiri, tapi kita mau punya buah, kita mau menunjukkan sesuatu yang kita mau berikan kepada Tuhan. Hal yang pertama dikatakan, kita harus menuruti firman Tuhan. Bapak Ibu sudah yang Tuhan kasihi, sering saya sharing dengan anak-anak katekisasi, Cesa dan juga Peter dan yang lain. Bisa enggak satu hari kita enggak berbuat dosa? Ya, ada yang menjawab enggak bisa, ada yang menjawab bisa. Kalau kita terus ingat akan firman Tuhan, kalau kita terus ingat akan apa yang Tuhan mau, maka kita bisa tidak berbuat dosa. Kita bisa menuruti firman Tuhan dalam sehari, dalam 2 hari dan seterusnya. Kita dimampukan oleh Tuhan karena kita tidak sendiri, karena ada roh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau gereja ini jadi berkat, kita mau keluarga kita jadi berkat, kita mau pribadi kita sungguh jadi berkat. Sepanjang hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh hidup kita ini punya arti. Tidak hanya berhenti percaya, tapi sungguh hidup kita punya arti, keluarga kita punya arti, gereja di tempat ini. Tidak hanya program-program gereja ke dalam, tapi kita juga mau berdoa untuk misi keluar, di mana kita memenangkan banyak jiwa untuk datang dalam kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, kita tidak boleh menyangkal nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang punya basic kepercayaan yang kuat, sehingga kita tidak menyangkal Tuhan hanya karena jodoh, hanya karena pekerjaan, hanya karena sesuatu yang diiming-imingi untuk menyangkal nama Tuhan. Kita mau berpegang teguh kepada Tuhan karena keselamatan hanya ada di dalam Dia. Mari kita akan melihat bahwa Tuhan memakai hidup kita sungguh berarti. Ada buah yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Ada dampak yang baik buat orang-orang yang di sekeliling kita karena kita membawa rahasia kerajaan Allah. Amin. Mari kita akan berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Belajar dari konteks dalam Yesaya 22 ayat 22 dan penggenapan dalam Wahyu 3 ayat
7. Tuhan, Engkau membuka pintu kerajaan sorga untuk banyak orang dapat datang kepadamu. Kalau Tuhan sudah menutup kesempatan, kami tidak bisa masuk. Orang-orang tidak bisa masuk. Tapi saat Tuhan membuka, kami mau membawa sebanyak-banyaknya jiwa datang dalam kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberi kemampuan kepada kami yang belum bisa, yang belum tahu, yang belum mengerti. Mari Bapa, kami mau hidup yang Tuhan percayakan ini berarti. Bukan saja bagi saya secara pribadi, tetapi bagi keluarga saya. Bagi gereja Tuhan di tempat ini. Sungguh ada dampak yang besar bagi orang-orang di sekeliling kami ketika Tuhan membuka pintu. Ketika kuasa Tuhan bekerja atas kami. Tidak ada yang mustahil Bapa. Kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Ungaran bagi Kristus, Indonesia bagi Kristus, dan seluruh dunia ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur tadi berkati firman Tuhan, dan saat ini kita akan berikan persembahan, berikan yang terbaik dengan sukacita. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah. Mari bersyukur padanya, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah. Mari bersyukur padanya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Bernyanyilah, yang batu keselamatan, puji dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Mari kita bawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersama membawa persembahan syukur kami, persembahan untuk persepuluhan, persembahan untuk pekerjaan Tuhan melalui kas gerejamu, persembahan yang lain diakonia, dan juga yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Kuduskan setiap hati kami, tangan-tangan yang memberi. Jika ada sesuatu hal yang salah yang tidak berkenan Tuhan, Engkau boleh mengampuni. Hamba berdoa bila melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan, dan kerajaan Tuhan melalui pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin disebarluaskan. Kami berdoa ya Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Engkau tidak pernah berhutang bagi kami. Allah sumber berkat itu akan memberkati setiap hidup kami. Membawa
menyerahkan persembahan kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Bapak, kami berdoa, kami membawa menyerahkan ya Tuhan, secara khusus untuk Kabupaten Semarang. Kami berdoa untuk Bupati dan Wakil Bupati, Kau memberkati untuk Kabupaten Semarang yang mandiri, melalui 19 kecamatan yang tersebar luas di wilayah kabupaten ini. Dan hampir lebih daripada 1 juta warga yang ada di Kabupaten Semarang tinggal ada di dalamnya. Tuhan memberkati untuk tanah, untuk udara, air, bahkan berkenaan dengan Tuhan untuk pertanian, baik juga perekonomian, pendidikan di Kabupaten Semarang. Tuhan memberkati. Kami terus membawa menyerahkan segenap Forkompinda, Forkompincap, bahkan seluruh Tuhan untuk potensi Kabupaten Semarang, baik berkenaan dengan dinas terkait yang Tuhan ada, Tuhan memberkati dengan segala berkat kasih karunia Tuhan. Bapak, kami juga berdoa membawa menyerahkan untuk hari ini secara khusus untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di pos-pos PI. Kami terus membawa menyerahkan pekerjaan Tuhan yang ada di Harjosari. Tuhan memberkati untuk jemaat-Mu dengan segala hal apa yang menjadi pergumulan. Tuhan, Engkau menolong. Kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, untuk kesehatan saudara Reni, kami dalam tangan-Mu Tuhan juga memberkati dengan kasih setia Tuhan. Kami juga terus berdoa menyerahkan untuk pelayan Tuhan yang ada di Bandungan dan Pos P Gedek. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Petrus Haribo dan keluarganya. Tuhan menyertai dengan segala kasih setia Tuhan. Secara khusus kami berdoa menyerahkan untuk kesehatan Ibu Rohani. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan menjamah dengan segala kasih setia Tuhan. Pak Matius Rebin dengan segala berkat anugerah Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang lain, Tuhan, Kau memberkati dengan kesehatan yang terbaik, bahkan kehidupan mereka dengan segala berkat anugerah kemurahan-Mu. Bapa, kami membawa menyerahkan untuk gereja Tuhan di tempat ini, menyerahkan bersyukur untuk rangkaian Paskah gereja-Mu yang sudah berjalan, secara khusus untuk retret keluarga yang ke-13 yang kami akan adakan pada hari Minggu dan Senin tanggal 30 April sampai dengan 1 Mei dalam tangan-Mu. Bersyukur Tuhan ada kurang lebih 135 peserta yang akan hadir ikut di dalam retret ini. Kau memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan kemurahan. Tuhan menyertai mereka dengan segala kasih setia Tuhan. Secara khusus kami berdoa, kami membawa menyerahkan untuk dana yang dibutuhkan. Tuhan memberkati dengan berkat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa hari-hari ini ada banyak saudara kami yang sedang acara di luar kota, agar bertemu dengan keluarga saudara mereka. Kami membawa menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan perjumpaan, pertemuan untuk melalui Tuhan Lebaran ini juga menjadi sebuah hari waktu yang baik bagi mereka. Berkati ya Tuhan, secara khusus kami minta segala berkat, anugerah Tuhan memberkati sehingga mereka kembali untuk keungaran dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam aktivitas mereka dengan baik. Bapak, terima kasih, kami juga berdoa bahwa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang tidak ada acara, yang Tuhan ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati dengan situasi, dengan kondisi yang terbaik, dengan keluarga mereka, dengan sukacita dan damai Tuhan yang melimpah atas mereka. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, menyerahkan Tuhan seluruh apa yang menjadi doa dan sembahyang kami, apa yang menjadi syafaat kami, apa yang menjadi permohonan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang empunya setiap kehidupan kami. Terpujilah ya Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus kami menaikkan doa dan sembahyang syafaat kami, yang kami alaskan di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari pada saat ini kita akan simak The News minggu ini. Mulai minggu ini, seluruh kegiatan komisi sudah mulai diaktifkan kembali. Oleh sebab itu, mari bersama kita bergabung dalam setiap komisi yang ada. Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, ibadah raya hanya akan diadakan dalam satu kali ibadah, yaitu pukul 7 pagi, bertempat di gereja, dan kiranya kita semua dapat bersama berkumpul dan menikmati berkat Tuhan.
Ibadah tengah minggu pada tanggal 27 April 2023 akan dilayani oleh pengkhotbah Ibu Pendeta Lena, WL Saudari Ama, singer Ibu Happy dan Ibu Marni, musik Bapak Slamet, Saudara Axel, Saudara Vian, LCD Saudari Rizal. Bagi para peserta retret ke-13 CKI Bethesda, setelah ini akan diberikan beberapa informasi yang dapat disimak bersama-sama. 1. Retret ke-13 CKI Bethesda berlangsung pada tanggal 30 April hingga 1 Mei 2023. 2. Sesi 1 akan diawali dalam ibadah raya pada hari Minggu 30 April 2023 pukul 7 pagi bertempat di gereja. 3. Peserta berkumpul pukul setengah 10 pagi di gereja untuk menerima penjelasan dari panitia terkait pembagian kamar, bis, dan lain sebagainya. 4. Peserta dapat membawa perlengkapan pribadi. 5. Hotel dilengkapi dengan fasilitas kolam renang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dapat membawa baju renang dan pelampung untuk anak-anak. 6. Jangan lupa membawa obat-obatan yang dibutuhkan secara pribadi atau khusus. 7. Pada sesi 2 di hari Minggu 30 April 2023 akan menggunakan dress code berwarna putih yang dibutuhkan untuk foto bersama. Sekian Binus minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu kaitan dengan Binus pengumuman pada hari ini. Jadi minggu depan ibadah hanya satu kali, diadakan jam 7 pagi, kita akan gabung jam 7 pagi karena berkenaan dengan retret gereja. Ya, jadi yang jam 8, jam 6 hari kita akan gabung jam 7 dalam ibadah satu kali. Ya, juga akan gabung juga dengan saudara-saudara semua. Ya, kita akan adakan ibadah di sini. Itu season pertama untuk retret. Jadi temanya adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Lalu kita akan setengah 10 akan kumpul untuk briefing semua berkenaan dengan persiapan-persiapan yang ada. Dan kalau waktu lebih jam 10, jam lebih sih kita baru berangkat untuk ke kota Solo. Disediakan sudah 2 bis yang besar yang sudah disiapkan, lalu juga untuk kendaraan pribadi, panitia dan sebagainya sudah disiapkan. Jaga kesehatan, kita akan terima berkat Tuhan besar melalui acara retret kita. Kita berdoa biar retret ini boleh menjadi berkat bagi kita. Nanti session kedua jam 5 sore hari Minggu akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto, Ketua Sinode kita, dan malam itu akan diadakan malam keakraban, ya. Itu akan diadakan di luar, di kebun, ya, luar biasa, di pinggir kolam renang. Saya sudah lihat situasinya, saya pikir berharap baik, dan saya sampaikan boleh nyalakan kembang api, boleh, ya. Jadi mau kembang api boleh, Pak, ya. Ya, Pak Coki mau nyalakan kembang api boleh, ya. Bawa kembang api, Juan senang, cang, duong, cus, dung. Dulu pernah retret di pondok remaja, nyalakan sekali, parani satpamnya suruh enggak boleh. Retret yang di mana? Di Kaliurang, sudah cari tempat sepi, nyalakan saya kembang api, wah dicari. Enggak tahunya ada tetangga juga yang baru punya bayi, wah bayi ini nangis, waduh Pak jangan nyalakan kembang api. Jadi baru kemarin yang dapat izin, nanti di Solo itu pun ya di atas jam 8, karena bandara, ya pesawat itu tepi bandara juga, dekat bandara, jadi daerah jam 8 baru nyalakan kembang api. Saya sudah siapin tak sakdus punya itu, ya persiapan itu kembang api 3 tahun 4 tahun yang lalu saya simpan sampai hari ini, ya belum saya jemur, mungkin besok saya jemur dulu, ya, supaya cas dung, ya itu, ya sudah tak siapkan sakdus, sepatu itu ada, ya nanti Alfa ya Pak, nyalakan kembang api nanti ya. Ya, kembang api ya. Ya, itu saja pengumuman. Terus untuk dress code putih itu ya atas putih, bawah boleh bebas ya, boleh gelap, boleh jin atau siapa boleh. Ya atas putih, atau mau blazer, blazer terusan. Dress ya, dress putih. Orang ngerti aku blazer, dress saya sama beda. Dress ya putih boleh. Ya itu bisa semua. Ya itu mungkin pengumuman
Habis ibadah ini nanti juga disediakan kesempatan kalau Bapak Ibu mau periksa darah, gula darah, kolesterol, asam urat, tensi, ya nanti Bu Lisa itu bisa melayani kita. Saya setiap minggu di tes terus ya. Kemarin bersyukur minggu yang lalu 125, ya minggu ini 75 gitu. Atau 90, ya. Tapi saya mikir, wah ini jangan-jangan tinggi karena makan kupat opor terus ya. Gula darahnya rada dhuwur kan saudara ya. Nanti periksa. Ya itu saja mungkin pengumuman yang ada. Kegiatan komisi tetap berjalan hari ini Minggu, dan bagi saudara yang ada liburan acara, hari ini banyak sekali saudara kita yang berlibur, ada yang ke Medan, ada yang ya di Jepara, di Klaten, di Solo, ya di Pati banyak sekali sehingga banyak jemaat yang tidak bisa hadir. Enggak tahu di Pos PI Bandungan Gede ada ibadah Pak Sarwoto? Libur Bu? Ya banyak libur, di Jakarta ya banyak libur. Mbak It itu kemarin Mbak Ica sama Mas Mik itu habis jalan-jalan, lu kok belum pulang? Enggak apa-apa Pi, besok gereja libur. Wih, kaget saya gereja libur. Lu kenapa? Pendetanya mudik. Waduh, jadi banyak pendeta libur saudara ya. Ya kita bersyukur, kita ada ibadah 2 kali. Pengalaman nanti kita gabung kalau, tapi enggak ketemu lagi hari Minggu pas Lebaran kan, enggak ketemu lagi. Tapi kita bersyukurlah hari ini 2 kali ibadah tetap diadakan. Nanti pagi ada 36 jemaat yang hadir hari ini. Ya mungkin sama lebih itu, bersyukur tetap kita akan melayani. Itu saja mungkin pengumuman dari saya. Ya mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri untuk ibadah kita bersama-sama. Ya kita nyanyi Pak ya, 1 lagu ya Pak. Ya, tadi pagi nyanyi, ini nyanyi lagi. Lagunya lagu kebangsaan kita, ini lagu teman-teman dari Bandungan Pak Sarwoto, Gandul Gusti. Iya, jadi ini harus nyanyinya. Biar aja enggak Mbak Lisa, biar. Juan, ya kita mau nyanyi Juan, yuk. Ya, Gandul Gusti. Oh, kibatnya dimatikan Mas Eko? Belum? Nyala? Iya. Oh, Pak. Iya. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Kita mulai menari bagi Tuhan. Yes. Oh. Gandul Gusti, 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 saben dina Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, saben dina Gandul Gusti. Lagu ini luar biasa. Mas saya mau tanya ini satu teman ini. Namanya Mas siapa Mas? Mas? Eben dari Nias ya? Iya. Gandul Gusti tahu? Oh enggak tahu ya dia itu. Ya, diterjemahkan ya. Gandul Gusti itu P Pak Sarwoto? Gandul. Menggantung, bersandar kepada Tuhan. Iya, jadi bersandar kepada Tuhan kita akan aman. Dia orang Nias, ya. Maka saya tanya, wah Gandul Gusti enggak ngerti. Pak Coki aja enggak ngerti Pak? Ngerti ya. Ini orang Medan ini ya. Tapi yang penting pujian ini artinya kita pegang Tuhan dan kita akan menjadi aman. Gitu ya Mas? Tuhan memberkati. Iya, lagi. Yo, oh. Yes, hey. Oh, oh, oh. Iya. Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, saben dina wangi Gandul Gusti. Katakan dengan senang hatimu, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, saben dina wangi Gandul Gusti. Oh,
tadi yang disaksikan Bu Lena itu tahun 2029, tahun 2009. Yaitu ketika gereja Panti Kosta Immanuel ditutup hampir 10 bulan ditutup. Salah satunya Yayasan Open Doors itu yang tahu, lalu mereka datang nginep di Ungaran Cantik. Dia seorang pengacara namanya Pak Saragi. Lalu dia, Pak, pokoknya gerejanya saya buka. Jadi gereja itu dikasih sampah, dibuangi sampah sampai warga, dibakar sama dia, pintu gereja dibuka, terus ditinggal pulang sama dia. Lah warga marah, lapor, Banser Ansor datang, siapa yang buka? Yang buka sudah sampai di Bandung, saudara. Wah, mereka tambah marah, ditutup lagi, bahkan mau dirobohkan, ceritanya gitu. Bersyukur, ya memang hal Tuhan pakai, Open Doors, bisa pakai Gus Nuril, bisa pakai Pangdam pada waktu itu Pak Darpito, pakai banyak hal. Dan pada waktu itu saya juga sedikit salah paham dengan Bupati almarhum Ibu Siti Ambar Fatona menghadapi situasi itu. Tetapi satu kali ketika umat itu, saya masih ingat mereka beribadah di halaman dan mereka memuji dan menyembah. Pujian dan doa yang mereka naikkan, Tuhan yang buka, dan Pak Lurah, mantan Pak Lurah yaitu sekarang Syekh Sakir yang membuka gereja yang ada di Sitoyo. Dia yang menutup, dia yang membuka melalui tangan Tuhan. Maka hari ini kita bisa melihat jika Tuhan yang membuka tidak ada yang bisa menutup. Jika Tuhan menutup tidak ada yang bisa membuka. Bila Anda jatuh panggono ra cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula gandul Gusti, saben dina kula gandul Gusti, saben dina kula. Katakan dengan segenap hati kita, gandul Gusti. Bersama dengan jemaatmu sepakat, kami mau bersandar dan mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Biar Tuhan Kau yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kami, menuntun langkah kami, sebab pimpinan Tuhan benar, dan langkah kami kepada langkah jalan kemenangan Tuhan. Berkati hidup jemaatmu dalam pekerjaan, dalam studi, terlebih dalam keluarga dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan menjadi kekuatan, penopang, penolong setiap kehidupan kami. Jemaat, mari tengadakan dua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita hari ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Singkat saja pujian ini. Seperti sungai yang mengalir, lembut damai. Jemaat bersama saya nyanyikan sama-sama. Seperti burung merpati, damai surga gue. Sama-sama. Shalom, shalom, diberkati langkah sekarang. Berkat bersama daripada Tuhan di dalam nama Bapa dan Roh Kudus untuk menyertai setiap perbuatan kita.
Allah setia, tidak pernah berubah. Kemurahan dan kebaikannya menuntun setiap kehidupan kita. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang besar. Haleluya. Oh. Silakan duduk mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.